Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Nama saya Afin Dafar dan sini kami uh, melakukan sebuah tutorial dan kelompok kami melakukan sebuah tutorial bagaimana cara kita melakukan atau membuat sebuah RESTful API dengan menggunakan Lumen. Jadi kalau belum tahu apa itu Lumen, Lumen itu adalah sebuah framework juga sama seperti Laravel. Kita juga bisa membuat API juga di Lumen sama seperti di Laravel, cuman ya untuk tutorial kali ini kita akan melakukan atau membuat sebuah API dan akan melakukan sebuah CRUD. Sebetulnya ya uh, penggunaan dari si Lumen sendiri hampir sama dengan Laravel ya kan. Jadi kita kalau sebelumnya kalian pernah menggunakan Laravel, tentunya kalian tidak akan kesulitan saat kalian menggunakan Lumen. Nah, di sini pertama kita akan untuk menginstal sebuah project Lumen, kalian harus memasukkan sebuah perintah ini, composer create project. Kita copy saja ini di cmd, atau sebelum itu kita arahkan saja ke htdocs. Terus sini htdocs cd example cd htdocs, kita klik saja, lalu kita copy sini. Nah, sebelum itu kalian harus install dulu si komposernya. Jika tidak, maka kalian tidak akan bisa menginstalkan beberapa library atau framework lainnya. Kalau kalian belum mengecek apakah si komposernya sudah terinstall, kita buka command prompt lagi, composer version. Sini artinya kita sudah menginstal si komposer ya. Nah, kalau kalian belum, kalian harus install dulu, baru setelah kalian install, kalian masukkan saja si komposernya ke environment variables, kalian tambahkan ke path-nya. Sini kita cari komposer, pokoknya ini dia si komposernya, kalian masukkan saja ke environment variable path-nya. Kalau sudah, berarti kita sudah siap menginstal Lumina. Nah, karena saya sudah menginstal, sini kita nama projectnya. Ya, simpelnya kita membuat project seperti Laravel, terus Lumen, terus nama project apa. Misalkan nama projectnya project UAS. Nah, karena saya sudah menginstal si Lumen ya, dan sudah membuat folder ya, jadi saya tidak perlu membuat folder ini. Kita close saja. Kita masuk ke folder tadi yang kita sudah install tadi. Ini dia project UAS. Nah, terus untuk menjalankan perintahnya di Lumen itu beda ya. Kalau di Laravel itu kalian tinggal masukkan Laravel PHP Artisan Serve. Itu untuk menjalankan server di Laravel. Sedangkan kalau di Lumen ini perintahnya seperti ini. Kalau kalian ingin menjalankan sebuah perintah di Lumen, kita buka saja di project kita. Oh, salah, harusnya ini zipnya salah, saya arahkan foldernya ke sini maksud saya. Terus kita masukkan project, terus kalian buka perintah ini, kita enter saja. Kalau sudah, kita klik, kita tunggu saja. Nah, ini dia, artinya kita sudah berhasil menginstal si Lumennya. Oke, selanjutnya ada kita akan melakukan atau membuat sebuah API, membuat CRUD-nya. Tapi sebelum itu kalian harus membuat database-nya dulu. Kita ke Chrome, kita buka browsernya, dan jangan lupa XAMPP-nya kalian nyalakan dulu dan SS Wizard. Oke, kalau sudah, kita jalankan saja dua-duanya. Oke, selanjutnya kita nyalakan PHP MyAdmin. Kita tunggu. Oke, kita sudah masuk ke PHP MyAdmin-nya.
kita membuat database baru, kita masukkan saja dalam database apa. Tapi karena saya sudah membuat database ya, sini tema kami, tema project untuk Lumen kali ini adalah nama database ada e-commerce. Ini dia. Nah, di sini saya sudah membuat tabelnya. Tapi dalam kasus ini saya tidak membuat tabelnya langsung di PHP MyAdmin, melainkan di source code-nya. Oke, sebelum kita buka saja foldernya di Visual Studio Code, open with code. Dan sini saya sudah menyiapkan beberapa controller ya. Tapi untuk membuat sebuah CRUD API-nya, maka kalian harus mengkonfigurasikan dulu ini dalam database ya. Root ya, sesuaikan saja di nama konfigurasinya di XAMPP-nya. Misalkan username root, terus passwordnya nggak ada. Nah, ini harus sesuai dengan nama database ya. Kalau tidak, ini tidak akan jalan saat kita menjalankannya di Postman. Kita dapat terminal baru. Nah, apa yang kita akan pertama lakukan? Yang pertama kita akan lakukan adalah membuat sebuah migrasinya. Di sini saya menginstal extensionnya. Ini untuk cara mudahnya. Kalau cara manualnya, kalian harus memasukkan perintah make controller. Misalkan nih nama controllernya apa? Ini untuk cara manualnya. Kalau cepat ya, kita buka saja comment palette ya. Lumen create migration. Nah, ini itu dapat dari mana? Tipenya adalah saya sudah menginstal extension dari khusus untuk Lumen. Kita cari saja extensionnya. Nah, ini dia. Ini sangat berguna sekali kalau kalian ingin membuat sebuah controller model ya, untuk dua itu saja. Jadi ya, kalian tidak perlu memasukkan manual perintahnya di terminalnya ataupun di command prompt-nya. Itu cara cepatnya kalau kalian ingin membuat migration controller atau model. Maksud saya sedikit ralat tadi. Untuk ekstensi ini ada cara cepatnya kalau kalian ingin membuat controller model sama migration-nya. Kalau kalian sudah install extensionnya, berarti kalian sudah siap untuk membuat sebuah migration-nya. Misalkan contoh, saya ingin membuat migration untuk tabel produk. Misalkan tabel produk, artinya kalian masukkan saja. Untuk cara cepatnya ada shortcutnya Ctrl Shift V. Nah, misalkan kita ketik saja untuk membuat migration-nya, kita enter, terus nama tabelnya apa. Karena saya sudah membuat tabel produk, maka saya tidak perlu membuat si migration-nya. Kalau kalian sudah membuat migration-nya, maka yang kita lakukan adalah harus membuat si field-nya. Kalau kalian sudah membuat field-nya, maka kita perlu artisan migrate. Kalau kalian sudah mengisikan sebuah field untuk di database yang ada di PHP MyAdmin-nya. Ya, sesuai kebutuhan saja lah. Isi field dari tabelnya apa saja. Kalau sudah, kita tekan atau masukkan perintah ini. Karena saya sudah memigration si tabelnya ke database ya, artinya saya tidak perlu melakukan perintah ini lagi. Nah, selanjutnya adalah kalian membuat modelnya. Lumen create model, terus nama modelnya apa, misalkan produk, terus nama tabelnya apa. Kalau sudah membuat modelnya, di sini kalau kalian tidak, atau kalau kalian sudah membuat modelnya, di sini ada tulisan also create migration for this model. Artinya adalah apakah kalian ingin membuat migration untuk model juga? Karena kita sudah membuat migration, ada kita tidak perlu. Kalau kalian ingin membuat kontrolnya, silakan yes, terus nama kontrolnya apa,
Di nama controllernya saya sudah membuat nama produk controllernya itu produk controller. Kita escape saja. Name ada exist ya, artinya saya sudah membuat migrasi sama modelnya. Terus kalau kalian sudah mengisi modelnya, kita sesuaikan saja nama field yang ada di database-nya. Ini dia, kita masuk ke ini, ke si database-nya. Nah, kalian sesuai saja field-nya. Sini fieldnya. Kalau ID itu dia termasuk, kenapa? Karena ID itu saya sudah atur. Karena ID itu saya sudah atur menjadi auto increment. Jadi artinya sini kalau kalian membuat data baru, artinya si ID kan nambah satu gitu. Jadi ya si ID itu nggak masuk ke sini, hanya field yang tidak ada nilai auto incrementnya. Kita masukkan saja nama produk, harga produk, deskripsi produk, serta user ID-nya. Nah, kalau sudah membuat modelnya saja, yang selanjutnya kalian lakukan adalah membuat controllernya. Mudah sekali, kita buka saja si command palette-nya, terus kita ketik command create controller. Karena saya sudah membuat controller khusus untuk tabel produk, artinya saya tidak perlu melakukan perintah ini lagi. Ini ada beberapa function yang gunanya adalah untuk menambahkan data, menghapus, terus mengupdate CRUD-nya di Postman. Nah, Postman sendiri adalah sebuah tools yang ingin kita melakukan sebuah CRUD dengan setelah kita membuat si API-nya. Kalau kalian belum Postman-nya, kalian install dulu, download langsung install dulu. Di sini ada public function index, jangan lupa kita use import dari model si produk tadi, terus kita isikan si public function index. Kalau sudah, ini dia, kita mengisi atau membuat sebuah routing baru. Nah, kalau kalian sudah membuat routing baru, kita jalankan saja php perintah ini. Kalau sudah, kalian jalankan, terus copy linknya ke sini. Untuk CRUD sendiri bukan saya yang lakukan, tapi ada rekan saya yang akan melakukan CRUD-nya. Oke teman-teman, jadi di sini saya akan mengisi data registernya dengan nama saya sendiri ya, Febrian Rio. Terus kemudian nama emailnya. Kemudian passwordnya. Terus juga confirm passwordnya, jangan lupa ya. Oke, pastikan tidak ada yang salah di sini. Bila salah, Anda harus mengulang lagi. Kemudian kita send. Nah, hasilnya akan seperti ini teman-teman. Nah, berikutnya saya akan mengganti dengan login. Nah, ini yang ininya saya hapus dulu ya. Ini. Terus kemudian ini apa ya ini? Nah, habis itu kalau sudah, ini kan bagian login. Anda tinggal klik send aja. Udah kayak gitu. Beres kan? Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kandias dengan NIM D1120111025. Hari ini setelah dari penjelasan Febrian Rio untuk melakukan register dan login
Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit CRUD yang ada di website e-commerce ini. Jadi yang pertama ingin saya jelaskan ini tuh ada beberapa database. Yang pertama ada tabel produk ya di database DB e-commerce ini. Ada juga tabel pemesanan, tabel konsumen, dan tabel data pesanan. Yang terakhir itu tabel user, di mana yang sudah dijelaskan oleh Febrian untuk melakukan register dan login. Nah, sebelum ke sana, saya ingin menjelaskan beberapa rootnya melalui endpointnya ini. Jadi endpointnya ini adalah beberapa CRUD. Yang pertama adalah create yang ini, lalu read all yang ini. Ada juga fungsi update di sini dan fungsi update by maksudnya read by ID. Jadi bisa ngelihat berdasarkan ID produk ya. Dan yang terakhir itu adalah fungsi delete untuk menghapus produk tersebut. Oke, jadi di sini tuh ada beberapa hal seperti CRUD konsumen, endpoint konsumen, dan CRUD tabel data pemesanan juga. Jadi di sini tuh saya hanya akan menjelaskan CRUD routing pada tabel produk ya. Oke, kita langsung ke Postman saja. Nah, di sini saya sudah membuka aplikasi Postman, tapi sebelumnya pastikan dulu kalian sudah menjalankan servernya. Di sini saya mengetik php -s localhost 8000 tab public seperti ini. Nanti dia akan berjalan seperti ini ya. Lalu setelah berjalan, baru kita bisa melakukan fungsi di Postman. Kita ketik http localhost 8000 /product dengan fungsi get di sini. Lalu kita klik send. Maka kita bisa melihat semua data produk yang ada di tabel MySQL tadi seperti ini yang di sini. Kita bisa lihat di Postman seperti ini. Lalu fungsi yang kedua yaitu kita melihat produk berdasarkan ID-nya. Jadi melihat produk berdasarkan ID-nya itu kita bisa melihat, anggap saja ID kedua di sini. Nah, kita ketik http localhost 8000 /product/2. Jadi /2 di terakhir ini tuh artinya kita melihat produk berdasarkan ID kedua. Lalu kita coba klik send. Maka hasilnya akan seperti berikut. Jadi ID kedua itu adalah nama Poco X3 Pro. Nah, sama ya. Lalu selanjutnya kita akan melakukan fungsi create. Lalu di sini kita pasang dulu headernya dengan key accept dengan value-nya application/Johnson. Kenapa harus headernya seperti ini? Karena di controllernya semuanya itu kita masukkan header dengan headernya tuh accept seperti ini di sini ya. Dan di sini tuh accept headernya tuh adalah application/Johnson. Oke. Selanjutnya kita ke nav body seperti ini. Jadi saya akan menambahkan produk dengan nama produknya adalah Asus ROG dengan harga produknya 16 juta dan deskripsi produknya itu di sini adalah Asus ROG AMD Ryzen 5 5000G Nvidia RTX 3050 dengan user ID-nya itu adalah 3. Nah, di sini tuh metodenya itu atau fungsinya adalah post ya. Lalu kita klik send. Maka hasilnya akan seperti berikut. Jadi dia telah tercreate dan untuk melihat hasilnya kita bisa refresh yang read all di sini. Langsung send. Nah, nanti dia akan masuk datanya ke sini atau kalau misalnya masih kurang jelas, kita bisa ke phpMyAdmin di MySQL ini, kita refresh, maka datanya telah masuk ya di sini. Oke. Selanjutnya kita ke fungsi backend update. Kita akan mengupdate produk yang ketiga. Nah, di sini headernya jangan lupa ya dengan application/Johnson. Lalu di sini kita juga akan menggunakan xform unlinked code. Kalau di post ini kita pakai form data, tapi di sini kita pakai xxx form unlinked code. Nah, di sini itu ininya sama ya, ada nama produk, harga produk, deskripsi produk, cuman yang berbeda tuh di sini nih. Kita akan mengupdate datanya.
Jadi kita akan update saja ini Xiaomi Phone, anggap saja seperti ini. Lalu harga produknya anggap saja 8 juta, setengah harga dari yang tadi ya, kan tadi 16 juta. Lalu namanya kita samakan saja Poco X3, enggak, Xiaomi aja, Xiaomi Phone. Xiaomi Phone. Snapdragon 860 dengan RAM-nya 8GB dan user ID-nya 3 aja. Kita samakan saja. Lalu metodenya itu di sini adalah put ya. Lalu kita klik send di sini. Nah, nanti datanya sudah terupdate. Untuk melihatnya kita lihat ke read all lagi seperti ini. Lalu kita klik send. Nah, nanti dia akan terupdate seperti ini. Oh, namanya salah ya. Bisa kita perbaiki di sini. Kurang O ya. Nah, di sini. Lalu kita klik send aja lagi. Nah, nanti dia akan seperti ini, kita get. Nah, dia sudah terupdate ya. Atau mungkin kalau kurang jelas bisa refresh lagi di MySQL seperti ini. Nah, jadi kelihatan ya perbedaannya setelah diupdate. Lalu kita ke fungsi selanjutnya yaitu fungsi delete. Nah, di fungsi delete ini tuh kita hanya perlu memasukkan http localhost out product dengan ID-nya itu 3 ya tadi. Produk yang sudah kita buat. Jadi ada di terakhir ya, di sini di routing. Yang ini yang terakhir pakai delete dengan metode destroy pada controllernya. Di sini kita akan memakai metode delete dengan menggunakan ID saja, lalu kita klik send seperti ini. Nah, maka akan muncul keterangan bahwa data telah berhasil dihapus dengan ID produk yang ketiga. Untuk melihatnya kita bisa klik send di sini. Nah, nanti hanya akan ada 2 produk. Atau kalau misalnya masih kurang jelas, kita bisa refresh di sini. Nah, maka hasilnya adalah data telah terhapus dari database atau dari tabel ya, tabel yang di database DB e-commerce di tabel produk gitu. Baiklah, sekian dari presentasi CRUD produk yang sedikit saya jelaskan dari salah satu CRUD ya di antara 3 routing ini. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.